Jika dia tidak memiliki hujjah, orang yang melanggar atau meninggalkan ketaatan kepada pemerintah tidak memiliki hujjah, maka dia tidak memiliki uzur, maka dia ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وهذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه التحذير الشديد والتهديد والوعيد لمن نزع اليد من الطاعة وخلع يدا من طاعة ونابذ ولاة الأمر وافتاتها عليهم وامتنع من الطاعة لهم. فإذا كان الإنسان بهذا الوصف فإنه يلقى الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا حجة له، أي في هذا الفعل، لأنه فعل لا مستند له من الشرع ولا مستند عليه من دين الله تبارك وتعالى، بل النصوص جاءت محذرة من ذلك فيأتي ولا حجة له، أي ليس عنده حجة. وهذا فيه فائدة أن ما عند الذين يتبنون نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة وخلع اليد ومنابذة ولاة الأمر ليس عندهم إلا شبهات ما أنزل الله بها من سلطان. فمن مات على ذلك يلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، لأن الحجة والدليل والبرهان جاء بضد ذلك، فيلقى الله بلا حجة. فإذا كان لا حجة له لا عذر له فيكون عرضة للعقوبة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قيل في معنى قوله مات ميتة جاهلية أي من كان كذلك يخشى عليه أن يموت مرتدا، يخشى عليه أن يتمادى به الأمر إلى أن يرتد عن الدين. وقيل مات ميتة جاهلية أي أن هذا من أعمال أهل الجاهلية وخصالهم وأوصافهم، فالجاهلية لا يرضخون لأمير ولا يسمعون ولا يطيعون وكل يركب رأسه، فيموت على هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام والدين في شيء. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yaumal qiyamati wala hujjatalah." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan, tidak memiliki argumen sama sekali. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada baiat yang terikat di lehernya, itu dia melepaskan baiat dari pemimpinnya, maka dia akan meninggal dalam keadaan sebagaimana meninggalnya orang-orang jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah." Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, daripada kaum muslimin, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka dia akan meninggal dalam keadaan matinya jahiliyah. Dalam hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan keras ya, dan ancaman yang berat terhadap orang yang melepaskan ketaatan, melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa dan berusaha untuk menjatuhkan penguasa dan tidak mau taat kepada para penguasa. Kalau seorang memiliki sifat seperti ini, tidak mau taat kepada penguasa, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tidak memiliki hujjah sama sekali, tidak memiliki argumen, tidak memiliki alasan, tidak memiliki dalil, ya, tidak memiliki hujjah
dalam sikapnya ini, yaitu meninggalkan ketaatan. Kenapa bisa demikian? Karena perbuatannya ini, meninggalkan ketaatan, tidak mau taat kepada penguasa, merupakan perbuatan tidak ada dalilnya dari syariat. Dan tidak ada sandarannya dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalil-dalil datang dalam Al-Quran maupun Sunnah memperingatkan akan bahaya perbuatan ini. Maka jika dia melanggar dalil-dalil tersebut, dia datang pada hari kiamat dan tidak memiliki hujjah sama sekali. Dan ini merupakan, pada hadis ini ada faedah yang sangat besar. Yaitu bahwasanya orang-orang yang mereka hobinya meninggalkan ketaatan dari pemerintah dan berusaha untuk menyerang pemerintah, ya, dan berusaha menjatuhkan pemerintah, pada dasarnya mereka tidak memiliki dalil sama sekali. Yang ada pada mereka hanyalah syubhat. Hanyalah syubhat yang tidak diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi demikian, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tidak ada memiliki argumen sama sekali. Karena argumen, dalil dan hujjah, ya, telah datang membantah hujjah mereka. Justru sebaliknya, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah perintah untuk taat kepada penguasa. Jika dia tidak memiliki hujjah, orang yang melanggar atau meninggalkan ketaatan kepada pemerintah tidak memiliki hujjah, maka dia tidak memiliki uzur, maka dia, ya, bisa-bisa, ya, diterancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada ikatan baiat di lehernya, maka dia akan meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Ada dua pendapat dalam tafsiran hadis ini. Pendapat yang pertama, meninggal dalam keadaan jahiliyah, yaitu barang siapa yang seperti ini, ya, meninggalkan ketaatan kepada pemerintah, dikhawatirkan dia akan meninggal dalam keadaan murtad. Yaitu jika dia terus-menerus ngeyel, ya, terus-menerus menyelisih pemerintah dan meninggalkan ketaatan kepada pemerintah, dikhawatirkan di ujung-ujungnya nanti dia akan meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Dan pendapat yang kedua dikatakan mata mitatan jahiliyah, yaitu bahwasanya perbuatan ini merupakan tidak taat kepada pemerintah, merupakan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Merupakan akhlaknya orang-orang jahiliyah, sifat-sifat mereka. Karena orang-orang jahiliyah, mereka tidak suka taat kepada penguasa. Mereka tidak mendengar dan mereka tidak taat, masing-masing mengatur kepalanya sendiri. Oleh karenanya barang siapa yang meninggal tidak taat kepada pemerintah, maka meninggalnya seperti modelnya orang jahiliyah.